morning Foms, ketemu lagi nih sama Regam Indonesia. Kita cicipi sajian khas Sumeneb untuk pernikahan yuk. Ada cake sama Pak E. Terus kita flashback ke zaman kejayaan Kerajaan Majapahit untuk melihat indahnya kerajinan terakota dan pemandian Jolotundo. Penasaran? Yuk kita mulai. Ngomong-ngomong soal resepsi, di Madura, tepatnya di Kabupaten Sumeneb, juga ada nih sajian khas yang selalu dihidangkan pas acara nikahan. Namanya cake. Tampilan cake nggak jauh beda seperti sop, tapi rasanya lebih manis. Isinya terdiri dari lidah sapi dan aneka sayuran. Yang bikin khas ya taburan kentang gorengnya. Bikin ngiler aja deh. For your info nih Fams, cake mulai hadir di acara nikahan sejak sekitar tahun 80-an awal. Nah, sampai sekarang cake nggak pernah absen saat resepsi nikahan. Cake bisa disebut juga sajian langka loh, karena nggak tiap hari bisa kita nikmati dan nggak banyak warung yang jual kuliner ini. Punya temen yang nggak bisa dipisahin loh Fams, namanya Pak E. Kalau dilihat dari sejarahnya, keduanya adalah sajian yang datang dari luar. Jadi kalau dulu zaman Amsterdam Belanda itu gimana kalau P itu orang Madura mengucapkan dengan pai. Jadi katusnya P. Jadi dialek Madura mengucapkan dengan pai. Jadi ini adalah sebenarnya adalah kuliner khas yang datang dari Eropa. Dan seiring dengan berjalannya waktu, ada yang namanya cake. Cake ini menjadi kuah dari P itu sendiri. Sementara cake ini asalnya ini dari Cina. Jadi kayak capcay gitu. Ternyata cake dan pae adalah hasil akulturasi budaya Cina dan Eropa yang dikreasikan dengan rasa orang Sumeneb. Ciri khas Sumeneb terdapat dari bumbu dan adanya lidah sapi yang gampang ditemukan di tanah Madura. Nah, daripada penasaran, kita buat aja yuk cake dan pae-nya. Bahan utama cake adalah lidah sapi yang sudah dikeringkan, kaldu sapi, daging sapi, dan aneka sayuran. Tentu saja ditambah dengan bumbu cita rasa Madura ya. Pertama, didihkan kuah kaldunya. Masukkan semua bumbu termasuk bawang merah dan bawang putih goreng. Aduk sampai aroma bumbunya keluar. Baru masukkan potongan udang dan lidah sapi. Jangan lupa ya, kembang kol dan wortelnya juga dimasukin sekalian. Aduk sampai bumbunya meresap. Biar tambah sedap, beri merica bubuk dan gula secukupnya. Sekarang tinggal masukin kolnya. Aduk sebentar dan cake siap untuk disajikan. Yummy. Enak, Bu. Terakhir, beri kentang goreng di atasnya biar makin cantik. Tada! Udah jadi nih cakenya. Sekarang kita buat masak pae-nya ya. Kalau pae, kita harus buat prol kentangnya dulu. Langsung kita pecahkan telurnya ya. Yang digunakan cuma kuningnya aja. Jadi pisahin putih telur dengan kuningnya. Setelah itu Fams, campur dengan margarin dan aduk sampai halus. Jangan lupa beri garam sedikit ya untuk menghilangkan amis telur. Kemudian campur dengan kentang yang telah dihaluskan. Aduk sampai rata. Biar adonan gak kaku, tambahkan tepung Fams. Aduk lagi sampai adonan siap untuk di oven. Sebelum di oven, siapkan loyangnya dulu. Olesi dengan margarin biar gak lengket deh. Tinggal tuang adonan ke dalam loyang. Ratakan dan padatkan ya, biar hasilnya tidak pecah-pecah. Terakhir, olesi kuning telur lagi di atasnya. Siap deh untuk di oven. Sambil nunggu mateng perol kentangnya, kita masak kuahnya ya. Bumbu kuahnya sama dengan cake.
Tapi kalau masak pae, nggak pakai sayuran dan potongan udang goreng. Tinggal rebus semua bahannya sampai mendidih ya Fams. Nah, perol kentangnya udah matang nih. Tinggal disajikan aja ya. Potongan perol kentangnya dilumuri dengan kuah kaldu yang nikmat. Jadi bikin pengen nambah deh. Menikmati masakan pae dan cake nggak perlu lagi pakai nasi. Karena perol kentangnya sudah jadi sumber karbohidrat pengganti nasi tuh Fams. Apalagi lidah sapi dan aneka sayuran yang ada pada cake. Makin lengkap aja kandungan gizinya ya. Loh, kok kita ada di sini ya? Kayak di zaman kerajaan aja nih. Tenang Fams, kita mau bahas tentang salah satu bukti kejayaan Majapahit, yaitu terakota yang ada di Kabupaten Mojokerto. BTW nih Fams, kerajaan Majapahit adalah kerajaan yang paling sukses di Nusantara loh, karena berhasil menguasai 2/3 dunia. Wih, keren kan? Meskipun pakaian rakyat Majapahit terbilang sederhana, jangan bingung, semua bangunannya memiliki ciri sendiri, yaitu terakota. Tatanan kehidupan era Majapahit sudah sangat baik, karena setiap orang bersikap sesuai dengan kasta atau status sosial. Dan itu, keberadaan raja sangat dihormati rakyatnya. Kalau raja lewat, tidak ada yang berani lihat. Hanya harus menundukkan kepalanya. Ini adalah bukti dari kesetiaan rakyat terhadap rajanya. Selain tatanan sosial yang berjalan dengan baik, bukti kejayaan Majapahit yang sampai kini bisa dirasakan adalah semua bangunan dan kerajinannya menggunakan seni terakota. Terakota adalah seni kerajinan pembuatan barang dari tanah liat dengan cara dibakar pada suhu 1000 derajat Celcius. Di zaman kerajaan Majapahit, semua bangunan menggunakan terakota, dari artefak, candi, hingga rumah. Karena banyaknya bangunan yang menggunakan terakota, wajar ya kalau terakota sangat identik dengan era Majapahit. Majapahit itu awal berdiri dan abad 13, di mana peradaban saat itu sudah mulai berubah dari batu menjadi tanah liat. Dan bentuk dari terakota itu kenapa merah? Karena tanah liat yang dibakar kemudian dijadikan ada tembikar, kemudian juga bentuk celeng dan patung-patung itu karena ada pembakaran itu akhirnya berwarna merah kecoklatan. Saat awal berdirinya Majapahit di sekitar Trowulan, Kabupaten Mojokerto, tidak terdapat batu-batu andesit untuk dijadikan bangunan. Adanya tanah liat Fams. Makanya Raja Jayanegara memanfaatkannya menjadi seni terakota yang akhirnya menghiasi seluruh Majapahit. Tanah liat yang ada di Trowulan punya kualitas yang lebih bagus daripada tempat lain. Buktinya, semua kerajinan yang telah dibakar akan memiliki warna yang sama, yaitu merah kecoklatan. Cuma di candi aja nih Fams, kemegahan terakota juga bisa dilihat dari rumah-rumah di lingkup kerajaan Majapahit yang disebut Kota Raja. Di Kota Raja atau yang sekarang jadi Kampung Majapahit, bisa kita lihat gimana semua rumah bahkan sampai pagernya terbuat dari terakota. Hanya jendela dan pintu saja yang terbuat dari kayu jati. Bahkan di setiap pagar pasti ada bentuk surya Majapahit yang menandakan kekuasaannya melindungi semua bangsa. Tuh lihat, bagus kan? Semua kawasan di Kota Raja memang sengaja dibentuk sama dengan seni terakota untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Majapahit punya peradaban yang maju dan modern. Karena semua bentuk rumahnya yang unik dengan bahan utama batu bata merah, saat ini banyak seniman yang berkreasi membuat miniatur rumah Majapahit dari tanah liat juga. Wih, kayak apa ya? Kampung Majapahit sekarang sudah jadi salah satu objek wisata di Trowulan loh. Jadi bisa lihat gimana masa jayanya Majapahit. Para pengrajin terakota di sini juga berinovasi membuat miniatur rumah Majapahit yang bisa dibawa pulang. Namanya juga seni terakota, pastinya bahan utamanya ya dari tanah liat.
Tanah liat yang digunakan gak sembarangan ya. Harus diambil dari daerah Trowulan dan diolah terlebih dahulu. Kalau sudah seperti ini, tinggal dibentuk aja ya, Fams. Sama seperti buat rumah nih. Awalnya buat fondasinya dulu ya. Agar mudah dibentuk, tanah liat diletakkan di atas keramik kayak gini. Ukuran rumahnya tergantung dari pesanan. Tapi jangan besar-besar ya. Namanya juga miniatur. Fondasi sudah jadi, sekarang kita buat dinding rumahnya. Tanah liatnya tinggal ditumpuk-tumpuk. Tahapan ini adalah membentuk kerangka dasar sampai jadi bentuk kasar rumah Majapahit. Selanjutnya mulai menggunakan aneka pisau pahat untuk membentuk bagian detail dari rumah. Mulai dari batuan sebagai fondasi, tangga, pintu, sampai dindingnya. Sudah mulai kelihatan di bentuk rumahnya. Sekarang buat atapnya ya. Tambahkan sedikit tanah liatnya sampai jadi atap rumah. Jangan lupa bentuk juga tiap sudut atap rumah biar mirip aslinya. Udah jadi atap rumahnya. Dihalusin dulu dengan air ya, biar gampang bentuk gentengnya. Biasanya pakai pisau pahat yang lancip, digaris-garis dan dibuat kayak batu bata merah. Ratakan dan biarkan sampai agak kering ya. Nah, setelah atapnya jadi, tinggal bentuk bagian dindingnya seperti batu bata. Pakai pisau pahat juga membentuknya ya, Fams. Rapikan semua bagian yang detail sampai siap untuk dijemur. Tuh lihat, Fams, belum jadi aja sudah kelihatan mirip seperti aslinya. Sudah rapi nih, habis itu jemur deh sampai kering. Butuh waktu 1-2 hari untuk bisa dibakar. Nah, ini dia miniatur rumah yang sudah di oven atau dibakar. Warnanya akan berubah menjadi terakota atau seperti bata merah. Gak perlu dicat lagi. Alami pokoknya. Tuh, keren kan hasilnya? Bener-bener mirip aslinya kan? Dari bentuk sampai warnanya. Harganya gak mahal-mahal amat kok. Mulai dari Rp135.000. Cocok banget buat oleh-oleh kalau lagi wisata ke Kampung Majapahit, Mojokerto. Kalau sudah dapat souvenir dari Kampung Majapahit, ada lagi nih tempat yang nggak boleh dilewatkan saat wisata ke Mojokerto. Namanya Pertirtaan Jolotundo. Yuk berangkat! Pertirtaan Jolotundo atau masyarakat lebih sering menyebutnya Pemandian Jolotundo berada di kaki Gunung Penanggungan. Sekitar 1,5 jam perjalanan dari kota Mojokerto. Tiket masuknya cukup Rp10.000 untuk dewasa, anak-anak Rp7.500 saja. Pemandian Jolotundo areanya tidak terlalu besar, karena memang difokuskan hanya untuk mandi saja. Tapi di sekitar pemandian masih ada sisa peninggalan reruntuhan dari Pertirtaan Jolotundo. Biasanya sih jadi objek foto pengunjung yang datang. Konon, pemandian Jolotundo ini dibangun sebagai hadiah dari Raja Udayana dari Bali atas kelahiran putranya yang bernama Airlangga. Nah, saking senangnya mendapat seorang putra, Raja Udayana membuat Pertirtaan Jolotundo untuk anaknya. Pemandian Jolotundo ini dikeramatkan oleh Kerajaan Majapahit, di mana setiap prajurit yang akan perang harus mandi di pemandian Jolotundo ini agar mendapat berkah. Belum mandi, foto dulu boleh dong. Puas foto-fotonya, saatnya mandi. Ganti baju dulu ya. Kalau mau mandi di sini nggak boleh pakai baju sembarangan. Ada aturannya. Untuk perempuan harus menggunakan kain panjang. Nggak boleh pakai kaos biasa ya. Di pemandian Jolotundo, laki-laki dan perempuan memiliki tempat mandi sendiri-sendiri. Jadi kalian bisa nyaman mandinya. Tapi harus gantian ya, karena tempat mandinya ukurannya hanya bisa untuk 4 orang saja. Untuk wanita yang sedang haid, tidak diperbolehkan mandi di sini. Tapi masih boleh kok main air dan cuci muka. Siapa tahu dapat berkahnya. Ternyata mandi di sini dipercaya bakalan banyak mendatangkan berkah loh. Bisa ya. Kandungan mineral kan tinggi. Yang pertama untuk kesehatan juga, dan termasuk air Jolotundo itu ada mitos-mitos seperti yang pertama ya. Kalau ada anak laki-laki misalnya jejaka dan orang perempuan masih perawan, itu kan mandi di Pertirtaan Jolotundo itu laki-laki punya jodoh kan gitu ya. Yang kedua, dan untuk mandi di Pertirtaan Jolotundo itu kan bisa awet muda juga kan gitu.
jadi gitu ya. Namanya juga mitos, boleh percaya, boleh enggak. Yang jelas kalau mandi di sini airnya dingin banget, Pams. Karena airnya berasal dari sumber yang tidak pernah kering. Letaknya ya ada di balik batu-batu ini. Keren kan? Pemandian Jolotundo selalu ramai dikunjungi. Meski tempatnya jauh di dalam hutan, gak menyurutkan niat masyarakat untuk mengambil airnya. Kebanyakan orang datang mempunyai tujuan untuk mengambil air dari Jolotundo. Mereka sudah siap tuh dengan botol masing-masing. Jika mau mandi, bisa bermain air dan melihat banyaknya ikan yang ada di kolam. Ikan-ikan ini ditaruh sama pengunjung loh. Mereka beranggapan kalau taruh ikan di sini bakal dapat berkah. Ada orang yang berani ambil di sini, jadi terus berkembang biak deh ikannya. Makin betah lama-lama di sini, suger tenan. Kalau ngomongin soal kerajaan di Sumeneb Madura, ternyata juga punya keraton loh. Keraton di Sumeneb mulai ada sejak zaman Arya Unggira Raja. Kalau ngomongin soal kerajaan di Sumeneb Madura, ternyata juga punya keraton loh. Keraton di Sumeneb mulai ada sejak zaman Arya Unggira Raja. Iji Salamet Ragaripun dari Tanah Madura. Pada zaman kerajaan dulu, setiap tamu yang datang selalu dihidangkan aneka sajian istimewa. Khusus tamu kehormatan disajikanlah mento. Meski hanya hidangan pembuka, mento menjadi eksklusif karena zaman dulu nggak sembarangan bisa dihidangkan. Lihat siapa yang bertamu. Sejak dulu, mento memang tidak bisa dipisahkan dengan Keraton Sumeneb karena memiliki keterikatan sejarah. Mento ini kan sebenarnya ini adalah camilan ya istilahnya. Jadi kalau kita katakan bahwa mento ini bukan kuliner yang sangat berat ya, dalam tanda petik ya maksudnya. Nah, mento itu kan sebenarnya adalah camilan yang memang itu resepnya. Jadi kebanyakan di kita hampir ya 80-75% sampai 80% itu resep-resep kuliner dan camilan-camilan yang ada di Madura ini munculnya dari dalam tembok keraton. Jadi mento ini salah satu camilan yang khas yang memang disajikan oleh tamu-tamu keraton. Sejak tahun 1950-an, tembok keraton mulai dibuka dan mento bisa dinikmati oleh siapa saja sampai jadi camilan favorit saat bulan puasa loh. Daripada penasaran, kita buat mento khas dari Sumeneb yuk. Bahan utamanya ada daging ayam, telur, irisan wortel, dan pepaya muda. Jangan lupa sama bumbunya juga ya. Nah, langsung direbus ya ayamnya sampai matang. Sambil nunggu, kita buat adonan untuk kulit mentonya. Campur tepung terigu dengan garam dan air, aduk sampai jadi adonan, Pams. Dicampur dengan telur ayam. Aduk kembali sampai adonan encer. Tuh, daging ayamnya sudah matang. Angkat, terus potong kecil-kecil ya. Sekarang mulai buat kulit mentonya. Beri sedikit minyak pada loyang agar tidak lengket, lalu tuangkan adonan ke loyang dan ratakan. Coba sampai gosong ya. Kalau sudah nggak lengket, bisa langsung diangkat tuh. Selanjutnya, buat bumbunya. Ulek sampai halus bawang putih, lengkuas, merica, dan garam. Hei, bawang daunnya jangan lupa diiris juga ya. Tumis semuanya, mulai dari bawang daunnya sampai harum, lalu tambahkan bumbu halusnya. Beri sedikit air biar bumbunya rata. Makan irisan wortel dan pepaya muda ya. Baru masukkan irisan daging ayam. Nah, biar rasanya makin sedap, beri gula pasir secukupnya. Aduk sampai matang deh. Isian mento sudah matang nih. Kita angkat dulu ya. Sekarang tinggal kita masukkan isiannya ke dalam kulit mento. Buat mentonya yang banyak ya. Biar makin ciamik, beri garnish berupa irisan cabai dan bawang merah goreng. Udah jadi nih mentonya. Kalau mau makan, tinggal tambahin santan aja. Duh, tambah lapar aja nih.
Ya udah, langsung makan aja deh. Meskipun sekedar camilan, tapi bisa bikin kenyang loh, karena isinya padat. Rasanya yang gurih bercampur dengan manisnya bumbu. Mantap banget deh. Oke ya Fams, sampai di sini dulu ya ulasan ragam Indonesia di Jawa Timur. Jangan lupa, besok kita ketemu lagi di jam yang sama. Cintai Indonesia dengan segala keragamannya. Cintai ragam Indonesia. Love you Fams. I just found this music that just gives me this.